Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya. ketika perasaan tak bisa dipaksakan, yang ngasih rasa cinta di hati kita itu siapa? Allah. Cinta itu rasa yang Allah hadirkan kepada setiap manusia. Maka saat kita punya rasa cinta, tanamkan cinta itu karena Allah. Jangan mencintai pasangan karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Betul? Jangan cinta karena harta. Harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan. Karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Harusnya cinta itu karena siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah, pasti rasa itu akan ketemu masanya, akan ketemu waktunya. Maka tidak sedikit ada istilah, kalau ada uang abang, kalau nggak ada uang abang, astagfirullahaladzim. Ngeri amat Pak Ustadz. Ini bukti kalau rasa cintanya bukan karena Allah. Tapi kalau cintanya karena Allah, tak akan mungkin ada istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditenang. Nggak mungkin ada istilah itu. Karena rasa cintanya karena siapa? Karena Allah. Maka di awal ketika ada pertanyaan, kalau kami terjebak dalam perasaan kepada pasangan yang mungkin rasanya hampa, rasanya hambar, rasanya tak menentu, coba tanyakan, mungkin rasa cintamu bukan karena Allah. Kalau rumah tangga cintanya karena Allah, maka akan menghadirkan kebaikan. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Kelebihanmu jadi modal untukku agar surga lebih dekat denganku. Kekuranganmu aku terima, boleh jadi dengan engkau mengujiku ada dosa yang Allah ampuni dari dosaku. Maka semua perasaan jadi satu. Karena perasaannya karena siapa? Allah. Maka gak akan ada bahasa ngapain saya menghargai suami. Suami saya aja gak ngerti. Bunda gak akan menuntut suami. Karena bunda jadi istri yang baik. Bukan agar suami baik. Tapi bunda jadi istri yang baik. Agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Tolong jawab yang keras. Allah tahu gak capeknya kita jadi istri? Allah lihat gak lelahnya kita jadi istri? Allah tahu gak hati kita? Allah tahu seperti apa kita melayani suami? Pertanyaannya, haruskah kita dipuji oleh suami? Jawab, haruskah kita dipuji oleh suami? Enggak harus. Kalau bunda jadi istri yang baik, punya perasaan di hati, hanya ingin dipuji oleh suami, siap-siap kecewa. Betul? Karena faktanya banyak suami yang tidak pernah mengerti perasaan istri. Berarti bunda berbuat baik bukan untuk suami, tapi untuk siapa? Allah. Bang Bedu jadi suami yang baik. Jawab, Bang Bedu jadi suami yang baik. Haruskah Bang Bedu dapat pujian dari istri? Tidak harus. Apa yang mau dipuji coba? Kan udah baik. Gak harus. AA jadi suami, Bang Bedu jadi suami. Kenapa jadi suami yang baik? Satu, ini perintah siapa? Allah. AA sayang sama istri, perintah Allah. Bang Bedu setia. Iya. Setia sama istri. Perintah siapa? Allah. Maka kita berbuat baik di rumah tangga kepada pasangan. Bukan agar pasangan baik. Tapi agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Setuju? Setuju.
Mudah-mudahan pasangan kita Allah jaga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang harus kita baca nih di rumah tangga. Bagus sekali doanya. Aas sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Enggak apa-apa. Ya boleh. Ya ibu. Mana tadi? Ya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masitoh dari Majelis Ta'lim Nurul Amal, Pandeglang, Menes, Banten. Saya punya cerita. Iya. Iya. Ceritanya sebutlah nama saudara ini, namanya Caca. Caca. Si Caca ini pacaran selama 5 tahun. Namanya Selama cucu. 5 tahun pacaran, dia hamil di luar nikah. Sama cucu. Jadi Iya. dinikahkan secara sirih. Singkat cerita, selama hamil itu dia diasingkan sama orang tuanya. Oh. Ke Diasingkan, jadi biar jauh sama suaminya itu. Rengas Dengklok. Dengan keadaan Itu masih dengan jarang keadaan ya. hamil. Nah, Selama hamil diasingkan oleh keluarganya. Ya. Karena malu oleh ya. malu, ya. Supaya tidak terlihat oleh orang-orang lingkungan sekitar. iya. Oke, terus Terus lahir. Belum lahir. sampai lahirlah anak tuh kan si Caca lahir kan. itu lahir. Iya. Sampai umur anaknya itu 5 tahun. Nah, sampai 5 tahun nggak pernah ketemu sama suaminya itu. Paling video call gitu ya, teleponan. Jadi gak pernah ketemu Bu. Akhirnya si Caca sama suaminya siri itu nikah siri, nikah resmi. Nah, nikah resmi. Karena anaknya sudah lahir kan ya. Iya, anaknya udah 5 tahun. Akhirnya dia nikah resmi. Kemudian Setelah nikah, nikah sah, nikah Sah. resmi. Tapi dia tidak pernah disayangi oleh suaminya. Nah, setelah resmi tidak pernah merasakan kasih sayang dari suaminya. Ya. Nah, terus Bu, saya diam. Saya diam, Ibu diam. Bentar ngobrol kita nih Bu. Mohon pencerahannya. Oke. Jadi harus bagaimana si Caca? Kepada? Sedangkan sudah berusaha sekeras hati ingin memiliki kasih sayang dari suami. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang paling gak enak itu cinta bertepuk sebelah. Gimana tepukannya? Gak kena Ibu. Memang itu sesuatu yang gak mudah. Terus gimana caranya ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan? Ada 2 saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, minta petunjuk kepada Allah. Apa harus bertahan atau harus pergi meninggalkan? Ini kan kondisinya pergi sulit, bertahan sakit. Dilematis. Betul? Pergi sulit, bertahan sakit. Aduh. Mau pergi sulit karena ada anak. Betul nggak? Bertahan juga sakit karena nggak dicintai sama pasangan. Menurut AA yang pertama minta petunjuk sama Allah. Istikharah. Kalaupun kita bertahan memang sakit, selama bersama Allah pasti kita dikuatkan. Bunda sayang, hidup ini nggak bisa semuanya baik-baik saja. AA lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Ayo jawab, tadi AA bilang tidak ada yang hidupnya baik-baik saja, betul? Punten izin, ada yang diuji dengan pasangannya?
Pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Sampai ada film ipar adalah? Ada tuh. Ada. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anaknya. Betul nggak? Apa maksud yang ingin AA sampaikan? Hidup ini pasti ada part ujiannya masing-masing. Oke lah, mungkin pasangan kita nggak cinta. Iya, berat iya. Tapi percayalah, bukankah kita punya anak yang mencintai kita? Kadang banyak istri lebih pintar melihat kekurangan suami daripada kebaikan suami. Pada akhirnya karena sibuk melihat kekurangan suami, jadi lupa dengan kebaikan suami. So, ingat kebaikannya agar perlahan keburukannya pergi meninggalkan kita. Setuju? Begitu sebaliknya, wahai para suami, jangan mudah meninggalkan istrimu. Karena bagaimanapun yang menemanimu dari nol bahkan tidak punya apa-apa adalah istrimu. Suami harus terus mencintai istri, istri harus terus melihat kebaikan suami. Jika itu yang dirasakan, rasanya kita akan lebih kuat menjalani rumah tangga kita ke depan. Salam buat Caca. Iya. Semoga dikuatkan perasaannya. Dan buat cucu ada salam kira-kira? Iya, buat cucu ingat suatu hari kamu pasti akan memiliki anak dan cucu. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan dari jamaah, ya sudah ada dari @Jambul Katulistiwa. Iya. Pertanyaannya dari @Jambul Katulistiwa. Assalamualaikum Hilman yang paling ganteng di jalan dakwah. Perkenalkan aku Putri, usia 25 tahun. Izin, aku mau curhat tentang pacarku. Ya, namanya kita samarin ya, menjadi Mas Rian. Padahal nama aslinya Rian. Tiba-tiba ngomongin Mas doang jadi beda ya, Mas Rian. Jadi aku tuh udah pacaran sama Mas Rian sejak duduk di bangku mie ayam. Oh, di bangku SMA ya. Sampai sekarang orang tua juga udah saling kenal. Sekarang kita lagi LDR. Karena Mas Rian sedang mengikuti pelatihan di daerah terpencil selama 2 tahun. Nah, karena LDR entah kenapa aku jadi ragu. Yang buat tape itu ya ayah. Oh ragi ya. Menjadi ragu buat melanjutkan hubungan ini. Aku ragu kalau Mas Rian masih setia sama aku. Apalagi kami jadi jarang berkomunikasi secara intens semenjak ngejalanin LDR. Ibu tahu LDR Bu? Apa Bu? Long distance relationship. Ya, hubungan jarak jauh ya Bu ya. Bisa dibilang alasan aku bertahan sampai sekarang dengan Mas Rian karena keluarga. Nah, izin hatiku sebenarnya sudah mantap untuk berpisah. Tapi aku takut menyakiti hati keluarga yang sudah sangat mendukung hubunganku dengan Mas Rian. Mohon solusi yang terbaiknya. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Bunda. Ketika hati sedang bimbang, maka Islam mengajarkan kepada kita 3 sikap. Yang pertama tadi kita bahas, namanya istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Ingat ya, jangan mendahului Allah dalam menentukan mana yang terbaik untuk kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Gimana ya caranya istikharah itu? Salah satunya belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat istikharah. Atau mungkin sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, minta petunjuk sama Allah mana pilihan terbaik untuk kita. Yang kedua namanya istisyarah. Apa itu istisyarah? Istisyarah itu bermusyawarah. Dengan siapa? Dengan orang yang bisa memberikan nasihat terbaik untuk kita. Satu, dengan keluarga harus. Sama orang tua harus. Kalau punya guru harus. Tanya,
Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Nanya sama orang tua. Nikah itu bukan sehari 2 hari. Nikah itu bahtera yang sangat besar. Perjalanan yang sangat panjang. Maka kudu hati-hati memilah dan memilihnya. Dan punten ya, menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Setuju? Lebih baik sakit sebelum kita menikah daripada ternyata setelah menikah lebih menyakitkan untuk hati kita. Maka yang kedua namanya istisyarah, musyawarah, nanya sama orang yang punya ilmu terhadap kita. Dan yang ketiga namanya istifta. Apa itu istifta? Istifta itu meminta fatwa terhadap hati. Karena setiap orang punya mata hatinya masing-masing. Mana menurut hati serak enggak ya? Cocok enggak ya? Kan hati itu suka ngasih kita kode kan? Kayak ngasih sinyal. Ini baik, ini enggak baik. Dan izin ya, kan kadang-kadang ada aja ya. Yang udah pacaran lama, tiba-tiba dibuka aslinya dia kayak gimana. Ternyata dia teh izin ya, punya karakter yang gak baik. Jadi Allah tuh Masya Allah ngasih petunjuk sama kita. Yang akan menuntun kita kira-kira ini yang terbaik atau tidak. Nah masalahnya tidak sedikit adik-adik kita, teman-teman kita karena sudah ujungnya sesuatu yang buruk pun gak apa-apa, nanti juga berubah karena makanya cinta itu ada istilah kalau udah cinta mah ya Masya Allah gitu ya, tai ayam rasanya. Pernah ngerasain? Emang ibu udah pernah ngerasain ya? Oh enggak. Kan ada bahasa begitu. Ada bahasa begitu. Gimana? Nih kayaknya ayam nih. Terus? Bener. Kayak ayam. Untung gak keinjek ya. Makanya hati-hati dengan cinta. Kalau tidak diarahkan pada kebaikan, khawatirnya jadi nafsu. Makanya izin. Jangan mudah membuka hati kepada orang yang belum tentu menjadi takdir untuk kita. Banyak di antara adik-adik kita yang karena urusan cinta sudah menyerahkan sesuatu yang harusnya diserahkan setelah dia menikah. Maka ini hikmah, perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Laki-laki harus disibukkan dengan ilmu. Kalau tidak, laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Betul? Mudah-mudahan tadi yang bertanya namanya Jambul Katulistiwa. Iya, Jambul Katulistiwa. Bisa lebih tegar dan sikapnya bisa lebih baik. Insya Allah. Selanjutnya gimana kalau perasaannya ternyata izin ya berubah setelah menikah? Bersabarlah karena Allah maha membolak-balikan hati manusia. Ibu sayang, kita gak bisa nuntut suami kita untuk mencintai kita selamanya. Semakin ibu menuntut, suami malah semakin pergi meninggalkan kita. Maka ada istilah, jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Semakin engkau genggam pasirnya, semakin engkau kehilangan pasirnya. Betul gak? Biasa aja. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Berarti daripada sibuk menuntut pasangan, lebih baik menuntun diri kita untuk bisa mencintai Allah. Kan ibu sering gitu sama suami. Ayah. Iya bunda. Bunda tuh pengen ayah tuh berubah lebih baik. Memang selama ini ayah seperti apa? Bunda tuh ngelihat ayah kok belakang ini agak berubah. Biasanya tak pernah pakai minyak wangi. Sekarang juga tak pakai. Oh pantesan agak bau memang. Jadi kadang nih mohon maaf ya. Kita suka menuntut pasangan tapi lupa menuntun diri kita untuk mencintai pasangan. Ibu bilang gini sama suami, ayah berubah. Tring.
ibu minta suami berubah, kira-kira suami berubah atau tidak? Tidak, Bu. Semakin ibu minta berubah, paling suami nanya sama kita, "Ari mana yang ngomong naon? Ari kamu ngomong apa? Betul nggak? Capek nggak? Capek. Udah, daripada minta suami berubah, doa sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati suamiku. Betul? Lembutkan hatinya. Kalau nggak lembut, ya terserah Engkau ya Allah. Mau dibawa silakan ya. Berserah sama Allah tentang perasaan. Maka pertanyaannya, Bunda sering nggak doain pasangan? Nah, jangan bohong. Bunda doa gini sama Allah, ya Allah, itu suamiku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, kuatkan aku untuk mencintainya ya Allah. Sering gak doa begitu? Bunda mah lebih sering doa dengan masalah-masalah Bunda. Ya Allah, SPP anak sekolah ya Allah. Dari mana? Lupa fondasi perasaannya tak pernah doakan. Padahal yang membolak-balikan hati pasangan siapa? Allah. Maka rumah tangga itu seperti segitiga. Seperti apa? Segitiga. Di atasnya Allah, kiri kanannya suami istri. Kalau suaminya deketin Allah, istrinya deketin Allah, ketemu titik tengahnya. Tapi kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, bagaimana mungkin rumah tangga itu bisa menemukan kebaikan? Jadi rumusnya, ketika hati terasa hampa kepada pasangan, ayo mungkin ini sinyal untuk segera kembali sama siapa? Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Padila dari Majelis Taklim Al-Makmudah, Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Lampung, tepuk tangan untuk orang Lampung. Saya punya cerita. Iya. Saya punya teman saya itu kembar. Adik kakak Santi sama Sinta. Tadi Caca sama cucu. Ini Santi sama Sinta. Tapi kenapa kulit Santi seperti kulit Cinta, Ibu? Ya, terus kebenaran Santi sama Cinta ini kakak beradik, dan si Santi punya suami yang namanya Dodo. Dodo. Santi punya suami namanya Dodo. Didi. Ya. Si Santi meninggal dunia. Jadi si Sinta kan punya kakak ipar yang namanya Dodo. Iya. Si Santi ini meninggal dunia, meninggal karena melahirkan anak. Berapa menit yang lalu si Santi meninggal melahirkan anak, dan anaknya itu butuh kasih sayang seorang ibu. Iya. Terus keluarganya si Sinta bersepakat untuk menjodohkan si Sinta sama si Dodo. Iya. Yang meninggal Santi apa Sinta? Santi. Singkat cerita, menikahlah si Sinta sama si Dodo. Enak Dodo ya itu. Berjalanlah seiringnya waktu berjalan mencapai 7 tahun. Beliau dikaruniai 2 orang anak. 3 jadinya nih ya berarti. Jadi 3 bawaan, sama 1, 2 ini yang baru. Betul. Nah di situ si Sinta sama suaminya si Dodo kelihatannya akur-akur saja, baik-baik saja. Karena dia curhat sama saya. Katanya saya ini kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Terus saya tanya, kenapa demikian? Katanya saya ini walaupun satu rumah, satu keluarga, tapi nggak pernah diajak berkompromi dan istilahnya healing. Berkompromi. Kompromi. Jadi kerompomi. Terus tidak pernah diajak healing. Jadi di situ mungkin si Dodo masih sangat mencintai Santi.
Dia tidak pernah, iya, karena dia masih ingatlah sama si Santi. Jadi mohon izin AA, pertanyaan saya, apakah doa yang harus Sinta panjatkan supaya suaminya si Dodo ini dapat berubah, akan mencintai dia? Curhatan dari Santi dan Sinta. Santi dan Cinta. Perwakilan dari saya Pak Ustadz. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu keadaan yang paling menyakitkan. Apa keadaan itu AA? Keadaan ketika diri kita dibanding-bandingkan. Sakit nggak? Sakit. Di mana sakitnya? Tahu aja tempat sakitnya ya Bu ya. Maka ini pelajaran, mohon maaf. Untuk semua yang pernah punya masa lalu, jangan selalu menghidupkan masa lalumu dengan orang yang hidup saat ini dengan kita. Maka di antara adab yang harus kita jaga dengan pasangan, jangan suka mengungkit masa lalu. Apalagi kalau kita bilang kamu mah beda sama mantan aku. Sakit. Makanya terus gimana? Orang yang suka dibandingkan jangan juga melawan apa yang dibandingkan itu. Ya udah kalau gitu mah aku harus jadi kayak orang dulu gitu kan. Apa aku harus kayak dia agar kamu mencintaiku? Jangan. Karena kalau dipaksakan malah tambah sakit. Karena hakikatnya manusia itu berbeda. Berarti kalau ditanya gimana ya? Tapi dia tetap bandingin aku dengan yang dulu. Kalau pada posisi itu ya sudah. Berarti engkau tidak mencintaiku saat ini. Makin dijalani makin sakit. Kadang kita harus memilih pergi. Karena mungkin hati ini ada yang lebih mencintai. Kecuali nih. Orang ini mungkin tidak mencintai kita bukan karena orang dulu. Mungkin emang karena kitanya kurang. Kalau aku kurang bilangin dong. Aku kurang apa? Kamu kurangin lagi deh 10 kilo. Maka izin ya, persoalan Santi dan Sinta ini menurut AA lebih karena kurang ngobrol aja. Makanya suaminya masih merasa nyaman dengan yang dulu dan ngerasa kurang nyaman dengan yang sekarang. Padahal izin memang gak bisa dibandingkan. Semua yang pernah ada di masa lalu akan pelan-pelan hilang kalau hadirnya kita sekarang bisa mengisi ketidakhadiran orang yang dulu. Tepuk tangan untuk Bunda yang sudah bertanya. Iya Ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Adudu. Iya Ibu. Izin AA Hilman. Iya. Izin juga ini ada ketua majelis taklimnya Ustazah Irma. Iya. Terima kasih. Tadi AA. Nama Ibu siapa? Ibu siapa? Mohon izin Iya. Perkenalkan nama saya Nina Kurniasih. Siapa Bu? Nina. Iya. Iya. Enggak pakai bobo Bu. Kita kalau dia bobo kamu nanya apa? Sudah mau bobo ini juga. Iya. Bu Nina silakan. Iya Pak, saya dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Tepuk tangan untuk orang Sukabumi. Terima kasih. Penyampaian AA tausiah tadi mengingatkan saya kepada keponakan saya. Izin jadi mengingatkan tausiah AA ini, ponakan ini baru menyampaikan kepada saya ada kurang lebih nyata loh ini ya. Iya. Sebulan yang lalu gitu Jadi teringat ponakan saya menikah begitu sudah jalan kurang lebih hampir 10 tahun ya. Menikah? Kurang. Ternyata rumah tangga mereka itu harmonis. Alhamdulillah. Nggak pernah, tidak ada apa-apa, tidak terlihat. Kalau di depan keluarga kita itu baik-baik saja. Tapi di balik itu semua dalam kenyataannya suaminya ini tidak, sayangnya sayang banget, cintanya cinta banget, tapi berlebihan. Karena apa? Cemburunya juga berlebihan gitu. Contoh kenapa sampai seperti itu? Kalau pulang kerja sore sudah ditanya,
pulang masih siang ditanya pula gitu seperti itu. Dan yang lebih pulang parahnya siang ditanya, pulang sore ditanya. Iya. Pulang malam ditanya. Tanya juga. Kok udah pulang? Kok baru pulang? Gitu. Iya. Kenapa pulang cepat? Kenapa pulang cepat? Dengan siapa? Dengan siapa? Nah, semalam berbuat apa? Lagu itu Mak Dudu. Ah ya kali itu. Terus Bu. Nah seperti itu cerita dari ponakan saya. Cinta yang berlebihan, cemburu yang berlebihan sampai kepada keluarganya juga. Aduh Ahilman. Soalnya kalau berkunjung ke keluarga saja itu sudah tidak diperbolehkan. Harus dengan suaminya. Kayaknya hubungannya racun, toksik gitu ya. Gitu. Evi ini udah sangat kebingungan jadi serba salah karena untuk melangkah ke keluarga saja sudah tidak boleh. Ponakan saya itu terus kalau hadir di keluarga juga sudah tidak boleh. Lihat keluarga sakit juga sudah tidak boleh. Nah cemburu yang berlebihan dan perhatian yang memang berlebihan seperti itu. Apakah itu termasuk dia punya apa sih obsesi gitu ya gitu, punya obsesi si suaminya, kategori apa gitu kalau seperti itu dan solusinya seperti apa? Overprotective juga jatuhnya Bu ya, cemburu yang berlebihan. Apa namanya? Protektif. Apa? Ya. Protektif. Terus mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga itu kan tentang tangga berharga untuk bisa menggapai surga. Setiap yang kita lakukan di rumah tangga itu harus ada tujuannya. Tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Posesif, terlalu mengekang, sesuatu yang memang perlu diperhatikan seperti apa fungsinya atau kondisinya. Perempuan itu kan tercipta dari tulang rusuk. Sebelah kiri dekat ke jantung hati. Perempuan itu diciptakan dari tulang apa? Rusuk. Sebelah kiri dekat ke jantung hati. Tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Jadi menasehati perempuan, memperlakukan perempuan itu harus seperti main layang-layang. Jangan terlalu narik, nanti putus. Jangan juga terlalu longgar, nanti dia bebas. Ulur. Iya. Jadi jangan terlalu ngulur, jangan terlalu narik. Nasehatin, jangan terlalu kencang, nanti patah. Jangan juga terlalu longgar, nanti dia bebas. Nah sama kondisi keponakan ibu. Suaminya merasa dengan seperti itu cara dia mencintai istri. Tapi dalam pandangan istri ternyata gak enak dibikin seperti itu. Jadi gimana? Pada akhirnya satu kuncinya. Rumah tangga itu butuh ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta. Tapi rumah tangga tidak bahagia karena kurangnya ilmu di rumah tangga. Suami istri kadang gak tahu hak dan kewajibannya. Sehingga saling mengandalkan. Sehingga saling mengunggulkan. Sehingga saling merasa dirinya yang paling berarti di rumah tangga. Kan suka ada bahasa gini. Kamu kalau gak nikah sama aku, pasti aku nikah sama yang lain. Ya iya. Pasti. Ya iya. Tapi izin kadang bahasanya jadi bikin sakit. Kamu kalau gak nikah sama aku, kamu gak akan berubah seperti ini. Aku yang ngangkat kamu. Wah. Kamu mah dulu apa? Kamu yang ngangkat itu aku. Keluarga kamu diangkat sama aku. Ini semua gara-gara Ibu digituin sama suami, sakit gak? Mungkin ibu gak kerja, benar. Tapi ketahuilah para suami, mungkin kamu dapat rezeki karena doa istrimu. Maka kembali posesif, overprotective harus diperhatikan seperti apa. Agar tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan untuk pasangan. Setuju? Dan biasanya masing-masing pasangan itu punya love language-nya sendiri. Punya bahasa cintanya sendiri. Ada yang senang dikasih, ada gak? Ada yang senang diberi waktu bersama. Ada yang butuh disentuh.
Ada nggak? Makanya masing-masing beda. Ada yang senang dipuji. Ada suami yang gak senang dipuji. Tapi senangnya diperhatikan. Ada. Ada istri yang gak senang dipuji. Senangnya diberi. Jadi beda-beda. Betul nggak? Tepuk tangan buat Ibu Nina yang sudah bertanya. Kalau gitu boleh kita akhiri tausiah dengan doa agar tadi apa yang sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian keinginan, doa, hajat, cita-cita Allah kabulkan. Amin. Amin. Silakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah pasangan kami, lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Jaga pasangan kami dimanapun berada ya Allah. Bimbing langkahnya, tenangkan hatinya. Jaga rumah tangga kami dalam kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami dengan pasangan kami di dunia. Maka seperti ini nanti ya Allah, Engkau pertemukan lagi kami dengan pasangan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawadah warahmah. Dekatkan rumah tangga kami dengan kebaikan ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari keburukan ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain ya Allah. Jadikan rumah tangga ini penuh rahmat berkah dari-Mu ya Allah. Satukan hati kami ya Allah dengan pasangan kami dalam kebaikan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.